Pendekar Pedang bab 251-254. Tuan Ye benar-benar setuju. Dan biaya pengesahannya sangat rendah. Bagaimana ini mungkin? Dokter Liu merasa bahwa dia tidak dapat memahami mengapa Guru Ye harus menandatangani kontrak yang sangat merugi. Kecuali Su Qing adalah putri tidak sah dari Dokter Ye. Tentu saja, ini sama sekali tidak mungkin. Su Qing berjalan mendekat dan mengambil kembali kontrak itu, dan berkata sambil mencibir, ini jelas ditulis dalam warna hitam dan putih, mungkinkah ada yang palsu? Han Fei, kamu ingin menggunakan Tuan Ye untuk menekan Nianqi Pharmaceutical kami, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa dengan status Tuan Ye, bagaimana kalian berdua bisa mengendalikanmu? Xiao Fan, ayo kembali. Oke. Qin Fan berdiri, menatap Su Qing yang bersemangat, dan menunjukkan sedikit cinta, senyum bahagia. Di dalam mobil, Su Qing duduk di dalam taksi dan menyalakan mobil dan berkata, Xiao Fan, kurasa aku harus mentraktirmu makan untuk merayakannya. Qin Fan tersenyum dan berkata, oke. Ayo pergi. Su Qing pikir saya harus mengungkapkan diri bahwa jika bukan karena Qin Fan, dia akan benar-benar kembali dengan putus asa. Keduanya datang ke sebuah restoran bernama Zuixianju. Su Qing memarkir mobil, membuka pintu dan turun, melihat tanda restoran dan berkata, saya mendengar bahwa ini adalah salah satu restoran terbaik di Dongzu. Su Qing bercanda sambil tersenyum. Qin Fan juga tersenyum dan berkata, Suster Su Qing jarang menjamu tamu, saya pasti akan makan besar. Namun, Qin Fan diam-diam terkejut, saya tidak berharap saudari Su Qing memilih Zuixianju, saya harap tidak ada yang akan mengenalinya. Anda tahu, kebisingan yang dia buat di sini saat itu tidaklah kecil. Su Qing meminta tempat duduk di dekat jendela di lantai 2, lalu keduanya memesan makanan dan sebotol anggur merah. Tidak ada yang mengenali Qin Fan, yang membuatnya lega. Keduanya duduk saling berhadapan, mata Su Qing cerah dan giginya cerah, bahkan ujung alisnya penuh dengan kegembiraan. Xiao Fan, ketika aku kembali, aku harus menjelaskan kepada ketua bahwa berkat kamu kami dapat mengundang Dokter Ye untuk berbicara untukku kali ini. Melihat Su Qing saat ini, Qin Fan merasa segar, dan kecantikannya seorang wanita dewasa sepertinya sudah tidak asing lagi. Buah persik kering memikat dari dalam keluar. Tidak perlu, ibuku tidak akan membayar gajiku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, traktir aku makan besar sesekali. Qin Fan ingin lebih banyak berhubungan dengan Su Qing sehingga dia bisa memahami kesulitan yang dia temui di masa depan. Untuk membantu tepat waktu. Oke, aku bisa memuaskanmu sepenuhnya. Su Qing setuju sambil tersenyum. Hei, kebetulan sekali, aku benar-benar bertemu denganmu di sini. Dengan senyum jahat, Han Fei berjalan dengan Dokter Ajaib Liu. Dia melirik Qin Fan dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, nak, kamu tidak mampu membeli Zuixianju. Kurasa Su yang cantik harus memperlakukanmu. Su Qing berkata dengan dingin, Han Fei, aku ingin kamu melakukannya hati-hati. Pergi jauh, jangan mempengaruhi makanan kita. Qin Fan juga memberinya tatapan dingin, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu perasaan dikelilingi oleh lalat? Wajah Han Fei menjadi gelap, nak, kamu berani mempermalukanku, percaya atau tidak, aku akan memberitahumu untuk segera keluar dari sini. Qin Fan terkekeh dan berkata, oke, aku akan menunggu. Han Fei tiba-tiba tersenyum aneh, mengeluarkan ponselnya telepon dan melakukan panggilan. Kemudian, dia menyeringai pada Qin Fan dan berkata, aku lupa memberitahumu, pemilik Zuixianju berteman baik dengan ayahku, jadi sangat mudah bagiku untuk mengusir penis malang yang makan makanan lunak. Kulit Su Qing berubah. Dan dia berteriak dengan marah, Han Fei. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat Nianqi Pharmaceuticals tidak punya tempat tujuan, tetapi ini tidak menghalangi saya untuk mengajar orang miskin yang makan makanan lunak. Segera, seorang pria berusia 30-an datang dengan setelan jas. Halo, saya manajer di sini. Apakah ini Tuan Muda Han? Pria itu bertanya dengan hormat. Ini aku. Han Fei maju selangkah dengan bangga, dan berkata, aku akan mentraktir Dokter Ajaib Liu untuk makan malam. Aku sudah jatuh cinta dengan posisi ini. Kamu tendang keduanya. Sebagus itu.
sulit. Jangan khawatir, ayah saya dan bos di sini adalah teman, dan saya akan bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Namun, jika Anda ingin membuat Dr. Jiangnan Liu marah, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Han Fei terancam. Manajer juga telah mendengar tentang dokter terkenal Jiangnan Liu. Mendengar ini, dia ragu-ragu selama beberapa detik, dan segera berjalan menuju Qin Fan dan keduanya. Maaf, kalian berdua, bisakah kalian mengubah tempatnya? Kami akan menggunakan tempat ini untuk menjamu tamu terhormat, tolong. Sebelum manajer selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Qin Fan yang mengangkat kepalanya dalam keadaan linglung, seperti tersengat listrik, dan tiba-tiba seluruh tubuhku membeku. Itu kamu. Maafkan aku tidak tahu itu kamu. Tersinggung. Manajer itu terus membungkuk kepada Qin Fan dengan ekspresi panik, dan terus meminta maaf dengan sangat rendah hati. Sikap. Ketika Ratu Jinxiu dan Chu Tianxiong, bos Dongzu, bertemu Qin Fan di sini, mereka semua memiliki sikap hormat, dan dia menonton dari samping saat itu. Setelah itu, bos Sui Xianju pernah menjelaskan bahwa ketika Anda melihat orang ini di masa depan, Anda harus berhati-hati dalam melayaninya, dan Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Baru saja Qin Fan menundukkan kepalanya, manajer tidak melihat siapa itu, tapi sekarang dia tiba-tiba mengenali Qin Fan dan hampir memberinya serangan jantung. Jika bos tahu bahwa dia telah menyinggung Qin Fan, dia mungkin tidak akan kehilangan pekerjaannya, dia tidak ragu bahwa bos akan mematahkan kakinya. Su Qing hendak berdebat dengan alasan, tetapi tiba-tiba melihat pemandangan yang begitu dramatis, dia tertegun dengan mulut setengah terbuka. Turun, ini bukan urusanmu di sini. Qin Fan memerintahkan dengan ringan, mengetahui bahwa manajer mengenalinya. Ya, penjahatnya pergi sekarang. Manajer menyeka keringat dingin dari dahinya, tetapi untungnya Qin Fan tidak marah, jadi dia buru-buru mundur. Han Fei meraih manajer dengan ekspresi muram, dan bertanya, saya meminta Anda untuk mengusir mereka, siapa yang menyuruh Anda bersikap sopan kepada mereka? Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya lagi. Tanpa diduga, manajer melepaskan genggaman Han Fei sambil memegang tangannya, dia mencibir mengejek dan berkata, Tuan Han, kan? Jika Anda ingin datang untuk makan, cari tempat duduk dengan jujur, dan jika Anda tidak makan, keluarlah dari sini. Keduanya adalah tamu terhormat yang ditunjuk oleh bos kami. Apalagi kamu, tidak ada gunanya memanggil ayahmu. Pergi. Manajer membenci Han Fei sekarang, dan anak inilah yang menggertak orang lain dan hampir menyinggung Qin Fan. Jika bukan karena melihat ayah dan bos Han Fei berteman, dia pasti ingin menamparkan Han Fei untuk meredakan amarahnya. Han Fei tercengang oleh omelan itu, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa seorang manajer akan berani memarahinya. Kamu tunggu aku akan membiarkan bosmu memecatmu sekarang. Manajer mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku hanya karena kamu adalah leluhur generasi kedua. Kembali dan temukan ayahmu. Ayo, aku akan menunggumu. Tapi segera keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Para tamu yang menyaksikan adegan ini mau tak mau bertepuk tangan kepada sang manajer. Satu orang memimpin, dan yang lainnya mengikuti untuk sesaat, seluruh lantai 2 Zui Xianju bertepuk tangan. Han Fei sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa manajer memiliki keputusan akhir di sini. Dan sekarang dia telah melakukan kemarahan publik, dia tidak punya muka untuk tinggal di sini. Oke, bagus sekali, tunggu aku. Han Fei turun dengan sedih, dan pergi dengan malu bahkan dengan Dr. Liu. Manajer membungkuk dengan hormat kepada Qin Fan lagi, lalu mengangguk ke kerumunan yang bertepuk tangan, dan kemudian pergi dengan anggun. Saat ini, di mata semua orang, dia tidak diragukan lagi adalah pahlawan yang berani menolak kekuatan jahat. Ketika kekacauan mereda, Su Qing memandang Qin Fan dengan heran, Xiao Fan, apakah kamu mengenal pemilik hotel ini? Qin Fan berkata dengan sungguh-sungguh, dia mengenal saya, tetapi saya tidak mengenalnya. Namun, untuk mencegah Su Qing memahaminya, dia menjawab dengan santai, aku kenal dia. Setelah selesai makan, mereka juga minum anggur merah, pipi Su Qing memerah dan dia terlihat lebih menarik.
Bahkan Qin Fan tidak bisa membantu tetapi melihat kedua. Saat membayar tagihan, pemilik restoran menunggu Qin Fan sendiri, dan pemilik gemuk itu langsung memberikan keringanan kepada Qin Fan, dan juga dengan serius membantu Qin Fan menemukan pengemudi pengganti. Jangan minum dan mengemudi, mengemudilah tanpa minum. Meski keduanya tidak minum terlalu banyak, mereka menerima kebaikan bos demi keselamatan. Kalian berdua, tolong beritahu saya di mana Anda tinggal. Harganya adalah seorang pengemudi tua berusia 40-an, yang tidak menyia-nyiakan omong kosong, dan terus menatap ke depan ketika dia bertanya, terlihat sangat profesional. Su Qing menyipitkan matanya dan bertanya, Xiao Fan, di mana kamu tinggal? Qin Fan berkata, bawa aku ke persimpangan Yunding Mountain Villa. Su Qing bertanya dengan curiga, Xiao Fan, apakah kamu masih ingin melihat pemandangan? Kalau begitu kakakku tidak bisa menemanimu, aku harus kembali ke perusahaan untuk memberitahu semua orang kabar baik, dan menamparkan wajah Tuan Chen dengan jalan, Qin Fan berkata, saya tinggal di sana. Suster Su Qing bisa datang ke villa di puncak gunung untuk menemukan saya ketika dia bebas di masa depan. Saya hampir kehilangan jiwaku. Tenang, wanita hanya akan memengaruhi kecepatan mengemudiku, aku ingin menjadi pengemudi pengganti terbaik di negeri ini. Setelah beberapa saat, Su Qing menutup mulutnya dan tersenyum lembut, Xiao Fan, menurutmu aku tidak tahu apa-apa ketika saya baru saja datang ke Dongzhou. Apakah Anda tahu? Villa Gunung Yunding adalah villa paling mewah di Dongzhou, dan saya mendengar bahwa itu telah diberikan kepada keluarga Wang di Handong. Qin Fan tertawa dan berkata, ya. Itu keluarga Wang memberikannya padaku lagi. Petik 2 titik. Su Qing sama sekali tidak percaya, oke, Xiao Fan, berhentilah bercanda. Jika kamu ingin memberiku hadiah kecil, aku masih percaya, tapi villanya bernilai ratusan juta. Siapa yang akan memberikan hadiah semahal itu? Qin Fan tersenyum, tanpa menjelaskan, dia berkata kepada pengemudi, ayo pergi. Iya. Pengemudi itu jelas menerima pengingat dari bos Zui Xianju sebelumnya, mengetahui bahwa Qin Fan adalah orang yang hebat, dan tidak merasa bahwa Qin Fan sedang menyombongkan diri. Mobil pertama kali berhenti di persimpangan Villa Yundingshan. Su Qing memandang Qin Fan dengan senyum di wajahnya, dan bercanda, kakak Bao, bukankah kamu tinggal di villa di gunung? Apakah kamu ingin turun? Tanpa diduga, Qin Fan tersenyum ringan dan membuka pintu. Dengan serius. Nona Su Qing, pelan-pelan, naik gunung untuk bermain denganku ketika kamu punya waktu. Setelah berbicara, dia mengabaikan Su Qing yang menutupi mulutnya dan cekikikan, dan berbalik untuk pergi. Hei, Xiao Fan, aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius, segera kembali. Dia masih tidak percaya bahwa Qin Fan tinggal di sana, dan berpikir bahwa Qin Fan hanya berusaha menyelamatkan muka, jadi dia marah padanya. Ketika sosok Qin Fan menghilang di sudut persimpangan, Su Qing menghela nafas tak berdaya, Xiao Fan masih sangat kompetitif. Lupakan saja, Tuan. Kirim aku kembali. Pertemuan yang semula dijadwalkan diadakan lusa, Tuan Chen maju ke hari ini untuk memukul Su Qing. Di ruang konferensi, orang-orang dari Departemen Chen tiba lebih awal. Manajer Yang, ketika Wakil Presiden Su ada di sini, apakah Anda tahu harus berkata apa? Seorang pria jangkung, kurus berusia 40-an di bawah berkata sambil menyeringai, jangan khawatir, Tuan Chen, saya berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan Lin Yanqi tidak akan bisa menuduhku apa. Setelah beberapa saat, pintu ruang pertemuan dibuka, Su Qing yang cantik dan lembut masuk dengan setelan bisnis, memegang tas dokumen, dan menutupnya pintu di belakang punggungnya. Tuan Chen, semuanya ada di sini. Su Qing menyapa dengan sopan. Presiden Su ada di sini, silakan duduk. Presiden Chen juga sangat sopan di permukaan, tetapi siapapun dapat melihat bahwa senyumnya sangat munafik. Begitu Su Qing duduk, manajer yang tiba-tiba mencibir, ngomong-ngomong, Wakil Presiden Su, obat baru kami akan segera dirilis. Sudahkah Anda menemukan dokter yang setenar Dr. Liu untuk didukung? Lebih. Su Qing sedikit terkejut, melirik semua orang, dan mencibir di dalam hatinya, tidak bisa menunggu secepat ini. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Saya belum menemukan dokter yang setenar Dr. Liu.
Su King meletakkan tas arsip di atas meja dan berkata dengan enteng. Dengar, aku bilang wakil presiden Su pasti tidak akan ditemukan. Hehe, ada beberapa orang yang mampu memegang posisi tinggi hanya karena perawatan ketua Li. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menangani urusan. Sisanya pada dasarnya bajingan, duduk di sana dan tidak berani berbicara. Tuan Chen juga bertanya sambil tersenyum, Wakil Presiden Su, Anda setuju lusa, dan masalah menemukan dokter jenius untuk berbicara untuk Anda ada di pundak Anda. Ini adalah prioritas utama, jadi jangan bercanda tentang itu. Pengesahan seorang dokter jenius telah menyebabkan pelepasan obat baru ditekan oleh saingan, bagaimana saya akan menjelaskan kepada ketua Li di masa depan? Su King mencibir, maksud Tuan Chen, apakah Anda menginginkan saya untuk menjelaskan kepada ketua terlebih dahulu? Haha, jika Wakil Presiden Su bersedia melakukan ini, maka itu akan menjadi yang terbaik. Presiden Chen tidak berpura-pura, dan mencibir penuh kemenangan. Su King tiba-tiba tersenyum aneh, saya khawatir saya akan mengecewakan Presiden Chen. Meskipun saya tidak menemukan dokter yang setenar Dr. Liu, saya menemukan Dr. Ye dari Jingdu yang lebih terkenal dan bergengsi. Daripada Dr. Liu. Apa? Tuan Chen terkejut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Tidak mungkin. Manajer yang berteriak langsung, Tuan Ye adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Sejauh yang saya tahu, ada lusinan perusahaan farmasi yang ingin memintanya berbicara untuknya, dan masing-masing lebih tua dari kami. Perusahaan farmasi Nianqi. Dengan kekuatan besar, bagaimana mungkin Dr. Ilahi Ye naksir industri farmasi Nianqi kita? Semua orang setuju, itu benar, bahkan jika Dr. Ilahi Ye mau datang, saya khawatir industri farmasi Nianqi kita tidak akan mampu membelinya. Wakil Presiden Su ini lelucon besar. Keterkejutan di wajah Tuan Chen juga menghilang, dan dia kembali ke wajah munafik aslinya, hehe, Tuan Su, lelucon semacam ini tidak boleh diambil. Apakah menurutmu aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Su King dengan dingin melirik Presiden Chen, manajer Yang dan yang lainnya, dengan ekspresi jijik, dia mengeluarkan kontrak dari tas arsip dan menamparnya di meja. Tertulis jelas hitam putih di kontrak, ambil dan baca sendiri. Tuan Chen adalah orang pertama yang mendapatkan kontrak dan mengawasinya dengan hati-hati. Pada awalnya Tuan Chen melihat kontrak itu dengan sikap skeptis, tetapi semakin dia membacanya, dia semakin ketakutan. Setelah membacanya, Tuan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, lihat juga kontrak ini. Manajer yang adalah orang pertama yang mengambil alih kontrak dan melihatnya dengan pandangan jijik. Belum lagi, kontrak ini terlihat seperti dipalsukan. Ini seperti aslinya. Wakil Presiden Su, Anda telah berusaha keras untuk membuat kontrak palsu ini. Ayo, lihat juga. Semuanya. Mengedarkannya satu sama lain dan mengangguk satu demi satu, itu benar. Cukup membingungkan yang asli. Tuan Chen memandang Su King dan berkata dengan wajah serius, Tuan Su, Anda tidak boleh bercanda tentang kontrak, Anda harus membayar tanggung jawab hukum. Jika Dr. Ye menuntut kami atas pelanggaran hak cipta, tidak hanya Nianqi Pharmaceutical yang akan hancur, tetapi grup Nianqi juga akan terlibat. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Su King mencibir, saya tidak percaya, bukan? Anda dapat memanggil dokter ajaib Ye atas nama perusahaan dan menanyakan apakah kontrak itu benar atau tidak. Manajer yang mencibir, Wakil Presiden Su, Anda benar-benar tidak, jangan menangis saat melihat peti mati. Baiklah, Presiden Chen, Anda dapat memberikan kontrak kepada dokter ajaib Ye sekarang. Telepon dan tanyakan, dan ungkapkan kebohongan Wakil Presiden Su di depan umum. Tuan Chen menatap Su King dengan sombong. Tuan Su, kalau begitu saya minta maaf. Su King berkata dengan murah hati, silakan. Tuan Chen segera memutar panggil nomor ponsel di kontrak, dan nyalakan speakerphone. Ketika ponsel berdering untuk kelima kalinya, panggilan tersambung. Suara wanita muda yang sejuk dan menyenangkan berkata, saya Ye Xinyi, siapa itu? Manajer yang tertawa terbahak-bahak, haha, Wakil Presiden Su, apakah ini dokter ajaib yang Anda sebutkan? Bahkan jika kita belum pernah bertemu ajaib kamu,
kami tahu dokter ilahi kamu adalah laki-laki. Su King memberinya tatapan menghina, dan berkata dengan dingin, ini adalah cucu dari Dokter Ye, Dokter Xiao Ye. Tuan Chen, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menanyakan kontrak kepada Dokter Xiao Ye. Chen tampak curiga, dia merasa Su King terlalu tenang, mungkinkah kontrak itu nyata? Dia mengubah nada hormatnya dan bertanya, Nona Ye, saya adalah manajer umum Nianqi Pharmaceutical, bolehkah saya bertanya apakah dokter Ye telah menandatangani kontrak pengesahan dengan perusahaan kami? Ye Xingyi berkata dengan dingin, ya, tunggu. Saya kakek akan menghubungi Anda secara khusus setelah menyelesaikan pekerjaannya, jadi saya akan menutup telepon terlebih dahulu. Setelah berbicara, Ye Xingyi menutup telepon. Dokter Ye setuju untuk berbicara untuk Nianqi Pharmaceutical karena wajah Qin Fan, sedangkan untuk Nianqi Pharmaceutical, Ye Xingyi sama sekali tidak menganggapnya serius. Tuan Chen dan yang lainnya tercengang. Semua orang memandang Su King dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar mengundang Dokter Ye. Bagaimana ini mungkin? Su King melirik kerumunan yang tercengang, dan berkata sambil mencibir, saya percaya sekarang. Tuan Chen, kita dapat melanjutkan pertemuan. Chen buru-buru berbalik tiba-tiba, dia berkata dengan senyum malu, hehe, saya sudah lama tahu bahwa Tuan Su sangat cakap, dan saya pasti akan mengundang seorang dokter jenius untuk berbicara untuk industri farmasi Nianqi kita. Tuan Su benar-benar memenuhi harapan semua orang. Semuanya, beri tepuk tangan kepada Tuan Su. Tanda seru. Manajer Yang juga dengan cepat berubah menjadi ekspresi menyanjung, Wakil Presiden Su luar biasa, saya baru saja bercanda dengan Wakil Presiden Su jangan dimasukkan ke dalam hati. Tepuk tangan. Beberapa orang bertepuk tangan dengan tulus kepada Su King, tetapi orang-orang di keluarga Tuan Chen semuanya masam. Merupakan kontribusi yang luar biasa untuk mengundang orang setingkat Dokter Ajaib Ye untuk berbicara atas Nianqi Pharmaceutical. Sayang sekali kredit seperti itu diambil oleh Su King. Sialan, jika aku tahu bahwa Dokter Ajaib Ye begitu mudah untuk menyenangkan, aku akan pergi ke sana sebagai gantinya. Tuan Chen mengertakkan gigi dengan kebencian. Sekarang, alih-alih mendorong Su King pergi, dia memberi Su King seperti itu kredit besar. Akan lebih sulit untuk mengusir Su King di masa depan. Setelah pertemuan itu, Su King segera pergi. Kemudian, orang-orang dari keluarga Tuan Chen berkumpul. Manajer yang tampak berdamai, Tuan Chen, apakah Anda hanya melihat Wakil Presiden Su mendapatkan pujian sebesar itu? Orang lain berkata, apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak melihatnya? Mungkinkah saya masih dapat mengambil kredit? Tuan Chen tiba-tiba dia terkekeh, saya sudah membaca kontraknya, tapi itu bukan kontrak formal. Ketika kita benar-benar bekerja sama dengan Tuan Ye, kita perlu menandatangani kontrak formal. Saya akan bertanya. Manajer yang untuk menandatangani kontrak formal ini. Manajer yang segera sangat gembira, Tuan Chen, Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali. Mulai sekarang, jika Tuan Chen menyuruh saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Tuan Chen memberitahu saya untuk mengejar anjing, saya tidak akan pernah mengejar ayam. Yang lain memandang bayi yang begitu besar. Titik. Manajer yang telah banyak berkontribusi, terlihat iri dan benci. Tidak mungkin, siapa yang akan memberitahu manajer yang cara menjilatnya? Kedokteran hutan. Di kantor ketua. Ini adalah kantor Han Yuansheng, ketua Forest Pharmaceutical, tapi dia tidak duduk di belakang meja. Itu adalah Yan Beifei, kepala keluarga Yan. Han Yuansheng hanya bisa berdiri dengan hormat di depan Yan Beifei. Kamu bilang mereka benar-benar mengundang Dokter Ye untuk berbicara atas nama mereka? Yan Beifei bertanya dengan cemberut. Han Yuansheng menjawab dengan hormat, ya, Kuanzi dan Dokter Liu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu untuk menekan Nianqi Pharmaceutical gagal. Wajah Yan Beifei muram. Dia diam-diam menaklukkan Forest Pharmaceutical untuk menjatuhkan Nianqi Pharmaceutical dan membalas dendam pada grup Nianqi. Untuk alasan ini, dia bahkan menggunakan koneksinya untuk mengundang Dokter Liu tampil ke depan.
Di luar dugaan, Nianqi Pharmaceutical ternyata mempekerjakan Divine Dr. Ye. Han Yuansheng berkata, dengan nama Dokter Ajaib Ye, Anda tidak hanya dapat menekan Dokter Ajaib Liu, tetapi juga pasti akan membuat obat baru yang dirilis oleh Nianqi Pharmaceutical menjadi terkenal. Tuan Yan, kita harus mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin. Yan. Bei Fei dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon istrinya, rencana Dokter Liu yang ajaib gagal, mulai rencana kedua, biarkan apoteker dari lembah dewa kedokteran melakukannya. Tunggu, aku akan segera membawanya ke sana. Setelah menutup telepon, Yan Bei Fei tersenyum dan berkata, jangan gugup. Tidak peduli seberapa terkenal Dr. Ye, itu hanya lamunan bagi Nianqi Pharmaceutical untuk membuka pasar hanya dengan tablet kalsium. Kapan orang-orang saya tiba, saya akan biarkan seluruh industri farmasi melihat apa itu obat ajaib yang nyata. Han Yuansheng sangat gembira, di depan Tuan Yan, apa itu hanya industri farmasi Nianqi, saya akan menunggu untuk melihat mereka berlutut untuk Tuan Yan dan mohon ampun. Villa Yundingshan. Qin Fan berdiri di atap, dikelilingi oleh kabut tebal, seolah-olah berada di negeri dongeng. Ini dekat dengan energi spiritual seperti kabut. Qin Fan mengulurkan tangannya dan menggambar pola misterius, kekuatan kabut di depannya segera tersedot ke dalamnya, dan kemudian mengembun menjadi tetesan air kecil di ujung jarinya. Ini bukan setetes air biasa, melainkan air aura yang diubah oleh aura langit dan bumi. Artinya, ketika dia baru saja kembali dari negeri dongeng, dia memadatkan kekuatan spiritualnya sendiri dan menjualnya ke mata air peri Wang Feiyu yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Jika air energi spiritual dicampur ke dalam obat baru yang dikeluarkan oleh Sister Su Qing, itu pasti akan membuat Nianqi Pharmaceutical menjadi terkenal dalam semalam. Namun, Qin Fan tidak memiliki rencana untuk melakukannya untuk saat ini. Air Reiki tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga mengubah fisik seseorang. Hal semacam ini bukan milik dunia sekuler. Sekali digunakan oleh seseorang yang memiliki hati, dapat menyebabkan kekacauan besar. Tiba-tiba, ponsel Qin Fan berdering. Qin Fan menjawab telepon sambil tersenyum, Nona Su Qing, ada apa? Su Qing di ujung telepon tampak sangat marah, Xiao Fan, saya benar-benar marah, saya tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa begitu hina dan tak tahu malu. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Su Qing gemetar dan berkata dengan dingin, jelas saya memenangkan kontrak pengesahan Dr. Ye, tetapi hari ini, Tuan Chen meminta manajer yang untuk menandatangani kontrak pengesahan resmi dengan Dr. Ye sebagai gantinya. Ini jelas mengambil kredit saya. Saya akan menelepon ibu saya untuk bertanya, karena dia mengirim Anda sendirian untuk mengambil alih proyek farmasi Nianqi, mengapa dia menemukan Tuan Chen untuk menahan Anda? Su Qing buru-buru berkata. Xiao Fan, jangan impulsif, kamu tidak mengerti, ketua terpaksa melakukan ini. Mengapa? Apakah masih ada kegelisahan di grup Nianqi? Su Qing berkata, tidak, ketua awalnya menginginkan saya untuk saya manajer umum Nianqi Pharmaceutical, tetapi saya terlalu muda, dan banyak orang akan tidak puas. Dan Tuan Chen bekerja dengan baik di industri farmasi. Ketua ingin saya memberinya beberapa latihan, sehingga dia bisa menghadapinya di masa depan. Saya mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Sejak diputuskan oleh ibunya, Qin Fan berhenti mengeluh. Saudari Su Qing, jangan khawatir, pujian itu milikmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika suasana hatimu sedang buruk, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Libur beberapa hari, jadi aku akan pergi dan bersantai. Su Qing mungkin benar-benar muak, dan dia jarang mau menghentikan pekerjaannya untuk beristirahat. Qin Fan berkata, saya masih di persimpangan Villa Yundingshan, Anda bisa menyetir untuk menjemput saya. Hei, bagus. Mendengar Villa Yundingshan, Su Qing tertawa bercanda, diam-diam terhibur, Xiao Fan, anak ini, kompetitif. Kamu sangat kuat, kamu masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah menutup telepon, Qin Fan langsung menelepon Dr. Ye. Segera, Dr. Ajaib Ye terhubung, Dr. Ajaib Qin, apa yang Anda inginkan? Pak Tua Ye sangat sopan. Qin Fan memotong ke pengejaran dan berkata,
seseorang di Nianchi Pharmaceutical ingin mengambil pujian dari Su King, Anda yang menanganinya. Pak. Tua Ye juga orang yang cerdas, dan segera mengerti, jangan khawatir, Dr. Qin, saya hanya akan menandatangani kontrak pengesahan dengan Su King. Terima kasih. Dokter ajaib Qin terlalu sopan. Setelah menyelesaikan panggilan, Qin Fan turun gunung dan datang ke persimpangan untuk menunggu Su King. Setelah beberapa saat, sebuah mobil Audi putih perlahan berhenti di depan Qin Fan. Su King akhirnya melepas pakaian profesionalnya hari ini, dan berganti menjadi pakaian olahraga merah. Rambut hitam panjangnya disisir menjadi kuncir kuda besar. Dia memiliki semangat muda seorang gadis dan kelembutan serta intelektualitas seorang wanita dewasa. Keindahan Xiang Che. Qin Fan tersenyum dan memuji, Nona Su King sangat cantik hari ini. Detak jantung Su King tiba-tiba meleset setengah detak, hanya untuk menyadari bahwa saudara laki-laki Bao yang dia rawat telah tumbuh tanpa sadar. Ketika Qin Fan sedang duduk di kopilot, Su King tiba-tiba merasa sedikit aneh. Berhenti bersikap konyol denganku, Dongsu, kamu mengenalku lebih baik dariku, ajak aku bermain hari ini. Dia menggunakan nadanya yang biasa untuk menyembunyikan ketidakwajarannya. Qin Fan tidak memperhatikan keanehan Su King, dan langsung setuju, oke. Su King menoleh untuk menyalakan mobil, dan wajahnya yang cantik segera dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Qin Fan menghibur, jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambil kredit untuk Anda. Sebentar lagi, Tuan Chen akan datang dan meminta Anda untuk menandatangani kontrak dengan Dr. Ye. Dan saya pasti akan mengalahkan Tuan Chen dengan keras ketika saatnya tiba. Qin Fan menunjukkan ekspresi aneh, dan jika Tuan Chen datang untuk memohon kepada Su King nanti, Su King pasti akan salah mengira mulutnya benar-benar. Apakah Anda menyalakannya? Lampu. Qin Fan membawa Su King ke mall, mengatakan bahwa seorang wanita yang marah hanya perlu mengunjungi mall. Mall Internasional Dahua. Su King memarkir mobil di garasi bawah tanah, dan Qin Fan membawanya ke area pakaian di lantai 3 dengan naik lift. Melihat rangkaian pakaian indah yang mempesona, Su King bercanda dan berkata, Xiao Fan, aku tidak tahu, kamu cukup pandai menyenangkan gadis-gadis. Siapa yang mengajari wanitamu untuk pergi berbelanja ketika suasana hatinya sedang buruk? Qin Fan sedikit tersenyum, aku hanya berpikir Nona Su King terlihat bagus dengan pakaian lain, jadi aku membawamu ke mall untuk memanjakan mataku. Su King tersenyum manis, glip. Keduanya berjalan santai di mall. Di depan sebuah toko yang menjual sepatu dan tas merek terkenal, seorang penjaga toko wanita yang modis dan berpakaian cantik sedang memandangi seorang pria yang mendominasi. Tuan Chu, beri aku tenggang waktu beberapa hari untuk sewa, dan aku berjanji untuk membayarnya sebelum akhir bulan. Kakak laki-laki Chu melambaikan tangannya, pura-pura tidak melihat petunjuk wanita itu, dengan wajah dingin, untuk masalah sepele seperti itu, kamu bisa menemukan Huzi. Mari kita bicara, aku tidak peduli tentang ini. Tiba-tiba, Chu Tianxiong memandangi seorang pria dan seorang wanita yang baru saja lewat di luar toko, seolah merasakan sesuatu. Kemudian, saudara Chu tiba-tiba maju selangkah dan mengejar pria dan wanita itu. Qin, Tuan Qin, bawa teman-temanmu ke pusat perbelanjaan. Bos Chu, yang baru saja mendominasi, tiba-tiba memiliki senyum hangat dan menyanjung di wajahnya, seolah-olah dia melihat seorang teman lama yang belum pernah dia lihat. Selama bertahun-tahun, dan dia diam-diam terkejut, benar saja, itu Tuan Qin. Qin Fan juga sedikit terkejut bertemu Chu Tianxiong di sini, tetapi dia tidak ingin Chu Tianxiong mengganggu waktu senggangnya yang langka dengan Sister Su King. Baiklah, jalan-jalan. Qin Fan menjawab dengan suam-suam kuku. Su King memandang Chu Tianxiong, dan merasa bahwa orang ini tampak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Lagi pula, Su King tidak memiliki kesan mendalam tentang Chu Tianxiong di antara puluhan petinggi di konferensi 10.000 pedagang. Xiao Fan, apakah kamu berteman? Tanya Su King, menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Chu Tianxiong sebagai salam. Tidak. Qin Fan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Namun, melihat wajah tua Chu Tianxiong yang terkulai penuh kekecewaan, Qin Fan menambahkan kalimat lain, saya seorang kenalan.
Segera, Tuan Chu tersenyum lagi, dan antusiasmenya tinggi. Temanmu sepertinya sendirian. Su King berkata sambil tersenyum, tapi seharusnya bukan orang besar itu seharusnya tidak begitu sopan. Qin Fan berkata sambil tersenyum, orang besar macam apa tertembak dia, saudari Su King pasti salah mengira seseorang. Chu Tianxiong juga buru-buru berkata sambil tersenyum, ya, di depan Tuan Qin, saya adalah semut yang dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Bagaimana saya bisa menjadi dianggap sebagai pukulan besar? Qin Fan mengabaikan anjing penjilat tua itu, berkata kepada Su King, ayo pergi. Su King mengangguk, oke, jika tidak ada yang cocok sebelumnya, maka kita akan pergi dan membeli rok rajutan tadi. Baru saja Su King menyukai rok rajutan, Qin Fan dia ingin membelinya, tetapi Su King menawar harganya, dan langsung memotong arteri utama. Bos pasti tidak akan menjualnya, jadi Su King pura-pura pergi, dan pergi untuk membunuh karabin nanti. Qin Fan merasa bahwa tawar-menawar tampaknya menjadi salah satu kesenangan berbelanja bagi wanita. Bahkan jika mereka dapat memotong $1 ekstra, mereka semua senang seolah-olah mereka telah mendapatkan tawaran besar. Oke, menurutku rok rajutan itu sangat cocok dengan temperamen Su King. Qin Fan menyanjungnya. Tuan Chu buru-buru mengikuti dan berkata, ya, Nona Su sangat cantik, dia terlihat bagus dengan pakaian apapun. Pakaian yang bisa membuat Nona Su mewah adalah keberuntungan dari pakaian itu. Di masa depan, gaun itu juga akan digunakan oleh Nona Su untuk memenangkan negara. Dia terkenal karena penampilannya yang cantik. Su King menutupi mulutnya dan tertawa, Xiao Fan, temanmu berbicara dengan sangat baik. Dalam hal sanjungan, Qin Fan merasa bahwa Tuan Chu harus menjadi tuan. Setelah berbalik, saya kembali ke toko yang menjual rok rajut lagi. Kali ini, untuk mencegah Su King terus menawar, Qin Fan berkata langsung, bos, bungkus gaun yang kamu suka sekarang. Bos gendut berusia 40-an tersenyum dan berkata, oke, tunggu sebentar, saya akan membungkusnya untukmu.